Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah di malam hari ini kita ketemu bersama lagi ya. Jadi kalau ini adalah kajian tematik ya. Jadi kajian tematik itu kalau di jadwal kita sampai Desember itu kurang lebih ada 8. Nah, nanti yang ngajar ganti-ganti gitu. Topiknya juga ganti-ganti. Nah, jadi setiap Jumat. Nah, kalau yang Sabtu jalan ya sama Ustaz Syarif ya. Masih bahas makharijul huruf ya. Besok ya. Nah, kalau tematik ini nanti kalau ini buat gambaran teman-teman semua. Jadi ada 8 orang yang akan mengajar, bukan 8 orang, ada 8 pertemuan. Seharusnya kemarin cuman mundur ya, 1 pekan. Jadi ketemu lagi baru hari ini. Jadi jadwalnya setiap Jumat. Nah, idealnya pada maghrib. Yang kalau enggak mungkin tergantung pematerinya, nanti bisa jadi pada isya gitu ya. Jadi pekan ini jadwalnya Ana ya. Nah, kalau pekan depan ada enggak? Pekan depan enggak ada. Adanya tanggal 15 September. Berarti 2 pekan lagi gitu ya. Jadi nanti ada Ustaz Izhar ya. Nanti materinya juga ada. Nanti bisa tanya ke Ustaz Aziz ya. Beliau ini orang-orang hebat semuanya. Ada Ustaz Izhar, ada Ustaz Nur Fajri ya, ada Ustaz Turaihan dan banyak. Nah, kalau di malam hari ini topik yang kita mau bahas itu terkait akidah. Nah, nanti kita diskusi nih. Ya kira-kira kira-kira nanti bagaimana sih kita beriman sama Allah. Jadi judulnya itu sebenarnya mau saya bahas itu berkaitan dengan keimanan ya. Kita tahu lah ya Allah ya. Ini enggak permanen kan ya. Nah, kita kan beriman sama Allah. Nah, Allah ini ya adalah zat yang maha agung ya. Dia punya nama ya. Ada nama-nama Allah ya, kemudian ada sifat ya, ada sifat-sifat Allah yang banyak. Nah, malam ini kita coba kenalan ya. Jadi gimana? Kalau misalnya Faiz nih sama Fasya udah ketemu berapa lama? Seminggu. Nah, gimana? Udah kenal belum sama Fasya? Orangnya gimana ya? Rifki udah kenal belum sama Fasya? Nah, itu kan. Kalau supaya kita tahu sesuatu itu bagaimana sifatnya atau karakternya, kita mau nggak mau harus kenalan ya, harus tahu dia suka makan apa, kalau mandi lama apa enggak gitu kan. kalau makan berantakan atau enggak gitu kan, kalau tidur ngorok apa enggak gitu kan. Nah, semuanya itu pasti lewat kita harus kenalan ya, ta'aruf ya, berkenalan. Apalagi sama zat ya yang ciptain kita gitu ya. Kadang mungkin kita kan rata-rata kita beriman itu pas lahir kita kan agamanya langsung Islam. Rata-rata gitu ya, enggak ada yang mualaf kan. Mualaf yang baru masuk Islam kemarin 1 tahun atau 2 tahun yang enggak ya. Nah, kita bersyukur ya, karena orang tua kita itu melahirkan, orang tua kita Islam Muslim, kemudian kita lahir ya nggak pakai syahadat lagi kan ya, langsung kita ngikut agama orang tua kita. Nah, terus berjalan ya, mungkin udah pada balik belum? Bingung. Harus dijelasin nih, harus tahu ya. Mungkin nanti saya mintalah pemateri lah membahas balik itu penting ya, karena bedain dulu kan kalian balita gitu kan, 5-6 tahun SD kan, terus kemudian 7 tahun. Anak saya ini 6 sampai 7 tahun.
mungkin udah balik di umur 9, 10 gitu ya. Ya, ngomong-ngomong tentang balik ini penting ya. Jadi balik itu apa namanya, membuat ya teman-teman semua itu menjadi apa namanya, punya tanggung jawab, satu. Kedua, membuat teman-teman itu jadi dalam bahasanya sudah ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Dulu sebelum balik itu kita ya, dan secara apa namanya ya, para ulama menjelaskan, mungkin dulu kita belum berdosa ya, belum ketika melakukan kesalahan, atau mungkin sholatnya umur berapa? Masya 13. Faiz? Masih 12 jalan. Rifki? 11 ya. Nah, masih muda. 12. 13, 12, 12 ya, 12 mau jalan 13. Nah, gak apa-apa ya, kita diskusi nanti potong sholat. Pokoknya jatahnya sih 50 menit lah ya. Kita apa namanya, diskusi, enaknya diskusi. Nah, karena ini berkaitan juga. Ya, dulu mungkin kita kenal Allah itu enggak susah-susah. Tahu-tahu kita udah disuruh sholat ya. Tahu-tahu kita apa namanya, dibilang sama orang tua, misal kita ya, ayah ibu di rumah bilang jangan kayak gitu, jangan mencuri gitu ya. Jangan apa namanya, apa ya, misalnya bermaksiatlah sendirian misalnya di kamar gitu. Allah melihat gitu ya. Allah pasti lihat gitu ya. Kamu jangan apa namanya, ngomong kasar sama temen atau keluar bahasa-bahasa yang nggak pantas. Allah mendengar meskipun ibu atau ayah nggak mendengar gitu ya. Kita mungkin emang iya gitu ya, memang Allah memang mendengar, memang Allah memang melihat ya. Nah itu kan kadang kita taunya dari orang tua ya, dari orang tua. Nah balik lagi tadi sedikit tentang balik. Nah ketika sudah balik itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan ya. Ketika kita tidak melakukan kewajiban itu, maka jadinya kita bisa berdosa. Jadi dosanya udah ditanggung sendiri ya, dosanya udah ditanggung sendiri. Tapi masih belajar, nggak apa-apa, masih belajar. Cirinya ya, karena ini penting ya, nanti mungkin dijelasin lagi ya. Siapa tahu belum tahu ya, siapa tahu belum tahu, karena harus tahu ya. Cirinya pertama apa, ada ini nih, dakun gitu kan. Ada suaranya udah mulai berat gitu kan, udah mulai ngebas. Kemudian muncul ini di ciri-ciri yang digambarkan oleh ulama fikih ya. Kemudian meskipun kata ulama ya di sekitar 10 sampai 13 tahun ya bisa jadi sudah balik, meskipun enggak muncul tanda-tanda itu. Sama juga muncul apa namanya, rambut-rambut di sekitar kemaluan kita, itu udah tanda-tanda ya, itu udah tanda-tanda ya. Dicek nanti di kamar mandi ya. Karena ya itu Allah udah ciptakan kita kayak begitu ya, mau nggak bisa ditolak ya, nggak bisa ditolak. Kalian udah laki-laki ya, nggak bisa ganti perempuan ya, nggak bisa menjadi ganti perempuan. Ada banyak di sana ya, di luar sana itu ya penyimpangan ya, penyimpangan. Nauzubillah ya, jangan sampai kita apa namanya, jangan sampai ya kita nanti ya setelah lulus dari sini itu pas banyak nemu orang yang aneh-aneh ya. Mungkin kalau kita ngelihat apa, banci gitu ya di jalanan, ketawa, tapi ya tertawa lucu gitu, tapi kita sebenarnya kasihan ya sama orang-orang yang seperti itu. Bahkan jauh sebelumnya ya, itu di Nabi Lut ya, itu kisah orang-orang yang apa namanya, mereka itu menyimpang, padahal Allah ciptakan laki-laki itu sukanya sama perempuan berpasangan, tapi mereka malah laki-laki ya sukanya sama laki-laki. Alhamdulillah ya. ada yang suka sama laki-laki sini ya, jangan ya. Jadi ya itu penyakit, itu penyimpangan ya, itu penyimpangan. Nah kemudian
Yang paling kentara itu adalah mimpi basah, ya, mimpi basah. Ya, jadi bahasa fikihnya itu adalah ihtilam, ya, ihtilam. Dan mimpi basah itu ya satu mimpi, ya, yang mungkin ada yang udah pernah atau belum. Itu natural, nggak dipaksa, nggak dibikin-bikin. Allah takdirkan teman-teman, misalnya besok, ntar malam, atau kapan dulu pernah mimpi malam, ya, mimpi dimana di mimpi itu kita seolah mungkin, ya, dibayangkan berhubungan suami istri, padahal belum, ya, masih jauh. Kemudian akhirnya pas bangun kita merasa di celana kita itu, di kemaluan kita itu, kita mengeluarkan sesuatu. Nah, itu yang biasa disebut air mani, ya, air mani. Ya, jadi jangan bingung. Jadi kalau laki-laki nih, ya, yang bisa keluar dari alat kelamin laki-laki itu pertama, ya, air seni, ya, atau air kencing, ya. Itu kan tahu, ya, warnanya kalau putih ya sehat, maksudnya bukan bening, ya. Kalau kuning berarti kurang minum. Ya, kalau kuning pekat tuh itu kurang minum, hati-hati, ginjalnya bisa bermasalah. Ya, jadi kalau mandi bangun terus kuning banget tuh di kloset, banyak minum. Ya, itu kurang minum. Dan jangan sampai kita selalu bentar-bentar habis kencing kuning, berapa jam lagi kencing kuning lagi, berarti minumnya benar-benar kurang, ya, benar-benar kurang. Nah, kemudian ada yang kedua, dan ini keluar itu dengan perasaan kebelet, ya kan, gak nyaman di bagian kantung kemih, ya. Di atas ini kan ada tampungan, kan, ya, di sini ada tampungan, di kiri kanan ini ada ginjal, ya, ada ginjal. Udah belajar biologi belum? Ya, jadi darah kita itu kan yang mompa kan jantung, ya. Jantung itu kan ada 4. Maksudnya ruangannya itu ada 4. Ada yang bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Jadi dia fungsinya mompa, kayak mompa. Ya kan? Ada air yang darah yang masuk, darah kotor, kemudian diolah di sini, yang bawa keluar, kemudian nanti di sini dia bawa oksigen. Tapi darah juga nanti dia masuk ke sini, ke ginjal, ya, ke ginjal kita, kan, ke ginjal kita. Darah itu disaring lagi, kemudian akhirnya tersisa, ya, yang nggak bisa dimanfaatkan lagi sama tubuh, itu masuknya di kantung kemih. Nah, kantung kemih ini ada waktunya, dia kalau udah penuh bikin kita mau kebelet. Nah, itu air seni. Kemudian yang kedua ada air mani, yang tadi saya bilang, ya, air mani, ya, air mani, ya. Air mani ini tahu nggak warnanya apa? Biar nggak bingung, warnanya apa air mani? Putih, ya, betul. Jadi putih, nggak apa-apa, harus tahu, ya. Soalnya kalau air seni itu keluar, itu kita punya hadas, jadi kita harus wudu, ya, harus wudu. Hadasnya kecil, ya, kita nggak bisa sholat kecuali udah wudu. Tapi kalau yang keluar air mani, misalnya tadi habis mimpi basah, gitu kan, habis mimpi basah, tiba-tiba bangun ngompol, ternyata bukan ngompol, karena kalau ngompol itu bau pesing, ya kan. Tapi bisa jadi keluarnya air mani, nggak usah malu, ya, langsung aja bersihin. Ya, dia biasanya putih, gitu ya, putih kayak susu, ya, kayak kalau kayak pernah minum kayak warnanya itu kayak nata de coco, tahu, yang kotak-kotak, yang kelapa. Nah, warnanya gitu, cuman bentuknya nggak kotak. Itu warnanya cairan aja. Kalau kena air tuh biasanya licin, ya, biasanya tuh licin. Nah, ini kalau pernah keluar air mani seperti ini, baik itu mimpi, ya, atau kadang bisa juga keluar kalau kecapean. Capek misalnya, habis bener-bener seharian itu
Misalnya main bola nggak berhenti gitu ya, pokoknya nggak apa namanya capeknya banget lah, ketiduran bentar atau langsung keluar, padahal dia perasaan saya nggak mimpi itu, nggak mimpi yang aneh-aneh, tapi tahu keluar aja, itu bisa. Itu secara apa namanya secara medis bisa. Jadi dia kadang keluar ya, kemudian karena capek, dan ini wajar ya. Kenapa ya? Karena kita apa namanya alat kelamin laki-laki itu ya punya apa, kalau bahasanya telur ya, bahasa ininya testis ya, bahasanya itu testis. Itu Allah ciptakan buat kita, itu buat menjaga keturunan. Bersyukur betapa banyak ya orang yang ketika udah besar kemudian dia menikah ya, ternyata Allah nggak takdirkan dia punya anak ya, bukan pecah maksudnya. Pecah ada ya, mungkin ya apa atlet ya, atlet kalau ya cedera ya kan kasihan kan, jadi nggak punya keturunan ya, nggak punya keturunan. Air mani ini banyak di Al-Quran disebut ya, bahkan dulu orang-orang kafir Quraisy ya, ketika mereka itu kan nggak mau beriman kepada Allah, kemudian mereka bilang ya, Allah, Nabi Muhammad SAW bilang kepada mereka, atau Allah turunkan ayat untuk ingetin kita ini sebenarnya diciptakan dari air mani ya. Air mani itu tadi kalau misalnya pernah lihat air mani, atau maksudnya apa gambaran kain kalau lihat air mani, kan kayak hina, kotor, jijik, malu, iya enggak? Maksudnya kegep ketahuan, bisa basah nih gitu kan. Padahal ya ini Allah, kita diciptain dari itu, kan aneh. Masa kita ngetawain orang yang dia mimpi basah keluar air mani, padahal kita tuh dari situ kita muncul kayak begini, ya enggak? Ya, kayak nggak boleh. Kita nggak boleh yang berolok-olok. Ini yang Allah ciptakan ya bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Di sini ada jutaan sel ya, sel di biologi itu namanya sel sperma, yang itu nanti ya apa namanya bakal calon manusia kalau Allah kehendaki. Kalau nggak Allah kehendaki ya nggak bakal jadi, mau gimana pun. Teman saya ada yang dia kalau dia punya anak itu harus dengan nggak seperti pada umumnya ya kan, nikah suami istri, kemudian berhubungan suami istri, Allah takdirkan kalau punya anak. Tapi teman saya ini dia nggak punya anak, dan dia baru punya anak ketika ya dia harus sewa rahim, yang bayarnya itu terus rahimnya itu dia sewa ya, sel telurnya, kemudian dari laki-lakinya spermanya atau air maninya itu ditampung, kemudian sama ahli kedokteran dipertemukan, kemudian berkembang biak, maksudnya selnya, kemudian dipindahkan lagi ke ibu atau si perempuannya, baru dia mulai mengandung. Dan ini harganya ratusan juta. Bahkan sampai sekarang air mani yang diambil dari suaminya atau laki-lakinya itu harus disimpan kayak macam ditabung gitu ya. Ini yang kita kalau ngelihat jijik atau apa gitu ya, betapa banyak orang yang dia nyimpen cairannya air maninya itu ditampung ya dia harus nyewa karena harus di dalam kayak semacam kulkas gitu atau freezer biar tetap hidup ya. Ini kan ada sel-sel yang hidup ya, calon-calon manusia. Kemudian ya dia per bulan harus nyewa ya, karena ditaruhnya di rumah sakit. Kapan dia mau punya anak, diambil satu ya, kemudian dia ke rahim istrinya baru bisa mengandung. Nah, jadi mudah-mudahan ya nanti atau kelak teman-teman ini punya keturunan yang soleh ya. Jadi dan keturunan yang soleh ini ya kita banyak berdoa ya, seperti doanya para nabi ya, Robbi habli minas sholihin. Nah, jadi jangan kaku ya, jangan malu terkait air mani ini. Dan ini yang menyebabkan kalian harus mandi wajib ya. Mandi wajib tahu caranya kan? Mandi wajib itu kalau paling simpel cuma 2 ya, versi paling gampang cuma 2. Pertama niat, kemudian yang kedua basahin air, alirkan air ke seluruh tubuh
Misalnya kita misalnya kita ini tiba-tiba misalnya mimpi basah gitu kan. Besok pagi jadwal berenang. Nah, tapi bisa nggak ya? Misalnya habis subuh saya tidur lagi, habis subuh tidur lagi, kemudian kebangun terus mimpi basah. Pas bangun jadwal berenang. Berarti harus mandi kan? Nah, itu ya bisa aja. Pas datang kolam renang misalnya jam 7 gitu ya. Berniat dalam hati kita mau mandi besar, mandi wajib, niat langsung nyemplung, basah tuh dari kaki, badan sampai ujung rambut semua tenggelam, kita muncul ke permukaan, ya udah selesai, mandi wajibnya sah. Itu yang versi simpel. Tapi kalau versi detail, tahu caranya? Pertama kayak wudu ya, pertama bersihin dulu bagian kemaluan kita sampai bersih ya, satu ya caranya ya, perhatiin ya. Kemudian yang kedua kita wudu kayak mau orang sholat, kayak orang sholat sampai sampai kepala dan telinga kan. Nah yang kakinya diakhirin, dibelakangin, setelah sampai telinga ya kita mandi biasa ya, kanan, kemudian keramas, pastiin semuanya basah ya, pastiin semuanya basah sampai ya kita bisa keramas ya, karena harus basah. Bukan nggak mesti keramas, yang penting basah ya, karena ya kalau basahin rambut biasanya keramas, tapi mandi wajib itu nggak harus keramas, pokoknya basah. Kemudian udah basah, udah selesai gitu sabunan, baru kita siram kaki terakhir. Jadi selesai, itu mandi wajib. Kalau mandi wajib perlu wudu lagi nggak perlu, karena udah lengkap, udah paling lengkap ya kan, paling lengkap. Kalau misalnya ya kalau mau versi simpel ya kita niat langsung aja guyur gayung ya sampai habis. Karena buru-buru misalnya mau subuh ya, takut niat dalam hati, mau dikuatin misalnya, ya Allah mau mandi wajib cukup. Kalian bangun sadar punya hadas besar, kalian jalan ngambil anduk masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, itu berarti dalam hati udah ada niat. Kecuali ngigo. Kalau orang ngelindur ya masih tidur, masih ada orang-orang yang dia ketika ngigo dia melakukan apa aja kan, mandi gitu, pas ditanya ternyata dia belum bangun padahal matanya melek ya. Ada orang-orang kayak gitu. Ya kalau gitu nggak bisa, harus disadarin dulu bangun ya, setelah kita sudah niat ya baru mandi. Nah itu ya, ini satu. Oke, kita sampai sini dulu. Kita diskusinya, bincang-bincangnya baru 23 menit. Berarti nanti kita lanjut lagi ya. Habis Isya ya. Kita kumpul lagi di sini. Nanti kita lanjut. Enggak apa-apa ya. Ini tambahan ya. Yang penting sedikit bermanfaat buat teman-teman ya, Rifki, Faiz, Fasya ya. Mudah-mudahan jadi bekal. Karena ya kalian udah dihitung pahala dosa ya, dan nanti kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan, ditanya di hadapan Allah ya kalian ngelakuin apa gitu, dan seterusnya nanti kita jelasin ya tentang sifat Allah ini. Dan mudah-mudahan ya jangan sampai kita niat belajar ikhlas karena Allah ya. Jangan sampai mungkin masih berat gitu ya tinggal di sini, atau mungkin masih kangen sama keluarga gitu ya. Tapi percayalah pasti orang tua itu sudah memberikan atau mengizinkan kita ke sini dalam rangka agar anak-anaknya ya kalian, kita semua menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik. Percaya orang tua tuh nggak akan pernah menyakiti kita ya. Baik, kita tunda sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi
kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita baru saja selesai ya salat Isya kemudian berjamaah. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal pahala. Kemudian dilanjutkan kita berdiskusi lagi ya terkait ilmu. Nah, tadi kita malah berbicara tentang ini, tapi kita nggak apa-apa karena itu jadi bekal. Kalau ada yang ditanyain silahkan. Kalau bingung atau selama ini belum dapat penjelasannya, angkat tangan aja atau dipotong nggak masalah. Nah jadi nah ketika kita sudah balik, maka kita sudah punya tanggung jawab. Kemudian segala perbuatan kita apapun itu ya, berdirinya kita ya, kemudian kadang di hati kita terbesit apalah misalnya yang kadang sebelah nggak dengar gitu ya, bukan berbisik ya, bahkan kita bertemu kayak gini, saya nggak tahu isi hati Faiz, Rifki atau Fasya apa berbicara apa bosan atau mungkin menyimak atau mungkin berpikir tentang keluarga, nggak tahu. Tapi apapun terkait itu Allah tahu. Percaya Allah tahu. Ya, bahkan yang kita bisa lihat ya, bahkan yang diri kita nggak tahu. Misal tadi habis udah makan loh, udah. Nah, perjalanan makanan sekarang ada di mana nih? Di perut. Dia belok ke usus ya, kecil, 12 jari, kemudian usus besar. Allah tahu. Jadi Allah tahu sedetail itu. Makanya Allah punya nama, yaitu adalah Al-Alim, Maha mengetahui. Situ ada kan? Ya, jadi bagus kita hafal dari Asmaul Husna ya, nama-namanya, kemudian maknanya seperti apa ya. Itu supaya kita lebih kenal lagi kayak tadi ya. Pasca tadi sini baru kan, kemudian kita baru kenal ya setelah kita lama ngobrol, lama tahu. Sama kita hidup di dunia ini mungkin baru belasan tahun ya, sudah sejauh mana kita kenal sama Allah ya. Nah kemudian bahkan tadi ya di perjalanan ya, ketika saya kesini kan naik motor tuh ya, macet ya, di situ ngelihat orang yang ada berhenti dulu sholat, terus ada tukang parkir ya yang parkirin jalan ya. Allah tahu tuh ya kapan dia pulang ya, kapan dia mobil yang tadi saya lihat tuh kapan dia sekarang ada di mana ya, apakah dia selamat atau enggak, apa dia bannya pecah apa enggak, Allah tahu ya, Allah tahu. Bahkan saya ada di sini ya, berjalan di sini pun ya, Allah tahu sedetail itu. Bahkan itu kan yang sudah terjadi. Itu pengetahuan Allah tuh detail. Makanya Allah punya nama juga Al-Khabir. Itu Maha mengetahui hal yang detail. Kita boleh punya ilmu ya, Rifki, Faiz, Fasya, belajar. Tapi ilmu manusia itu ya, yang Allah berikan kepada kita itu sedikit. Ibarat kalau kita lihat ada burung bangau, kemudian dia nyebur ya di laut, dia minum ya, secaplokannya paruhnya dia, nah, dapat air kan, air laut ya. Kemudian dibandingkan dengan lautan yang banyak ya, kira-kira seperti itulah ilmu yang manusia Allah berikan ilmu kepada kita cuman sedikit ya, ketimbang lautan yang luas dan lautan yang dalam ya. Kalau di Samudra Hindia itu kalau di peta sampai 6.000 km, 6.000 meter ya. Bahkan ada
eh, apa namanya, laut itu kan nggak datar ya. Ya, ada kadang ada palung gitu kan. Palung itu kayak tahu-tahu dalam gitu kan. Ini kan ini apa gitu ya. Ya mungkin di sini cuman ya 100 meter. Ya, tapi di sini bisa jadi dia sampai 1000 meter. Ya kadang tiba-tiba jalan gitu kan. Ya ilmu Allah luas ya. Bahkan mungkin nggak bisa digambarkan dengan itu. Datang satu burung ya, dia minum satu tegukan satu paruhnya. Itulah kira-kira ilmu kita manusia, sedangkan ilmu Allah itu luas. Itu gambaran yang sebenarnya nggak menggambarkan betapa Allah Maha mengetahui ya semuanya. Ya, kemudian kalau di Al-Qur'an di surat Al-Kahf ya, Al-Kahfi ya. Allah bilang bahwa coba dibuka di ayat yang paling terakhir ya, sekitar ayat 110. Coba temu surat Al-Kahf ya. Nah, ayat yang terakhir ya, surat Al-Kahfi ya, ayat, kita lihat sama-sama ya. Allah Ta'ala berfirman, nah di sini ayat 109-nya ya. Kul ya, situ ada ya. Kul, katakanlah, laukanal bahru ya, kalau seandainya lautan dengan midadan itu jadi apa? Jadi tinta. Ini kan pulpen nih. Kan dalamnya ada tinta kan? Nah, kalau lautan ini jadi tintanya nih ceritanya gitu ya. Jadi tinta li kalimati rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Allah, Al-Qur'an kalamullah ya, ilmu-ilmu Allah ya. Lana fidal bahar, maka niscaya nih lautan enggak cukup cuman jadi tinta. Kita beli tinta ini paling sebotol cuman berapa mili gitu kan. Nulis udah bisa banyak berlembar-lembar ya. Sedangkan ilmu Allah ya, kalimat-kalimat Allah itu nggak cukup ditulis dengan kalau lautan itu jadi tinta. Kalian tahu berapa liter lautan ya? Banyak ya, nggak terhitung. Jadi itu penggambaran ilmunya Allah terhadap apa yang sudah terjadi. Kayak tadi ya, saya datang ke sini ngelihat ada apa, atau mungkin dulu ya, atau beberapa waktu yang lalu ya, saya pulang kampung ya, lewat naik mobil terus hujan, dilihat di kaca itu ada orang-orang yang neduh di ruko ya. Allah tahu ya, lihat satu lewat danau ada yang mancing, Allah tahu ya, kapan itu orang mancing, kapan dia mancingnya selesai ya, kapan ya si pemancing itu dapat ikan apa yang didapat, Allah tahu ya. Kemudian ikannya dibawa ke rumah kemudian dimasaklah ya sama istrinya, Allah, atau sama siapapun gitu ya. Allah tahu ikan itu akan jadi rezeki siapa. Kemudian makan jadi tulang kan, tulangnya dibuang ya, atau disemutin. Allah tahu semut mana yang bakal makan tulangnya, tulang lele misalnya, dia mancing dapat lele ya. Kemudian Allah tahu ya, dari semut itu semutnya lari kemana ya. Itu sedetail itu ya, sedetail itu. Makanya ketika kita bersendirian ya, Faiz, Rizky, Fasya, nggak ada musyrik nih, nggak ada musyrik misalnya, Ustaz Aziz lagi belanja, Ustaz Darusnya lagi kuliah kan, kosong gitu ya. Allah tahu apa yang kita lakukan ya. Mungkin Ustaz Aziz sama Ustaz Darus nggak tahu ya apa yang dilakukan sama kita gitu ya di sini ya. Tapi yakin Allah tahu ya, Allah tahu, bisa melihat. Makanya ketika ada rumah ya, ada rumah yang
ada CCTV-nya, ini kayak itu tuh. Ada CCTV-nya. Itu pasti ya mungkin kalau maling tahu ya, ada maling tahu ada CCTV-nya, maka dia akan nggak jadi ya, apalagi dia udah bawa kunci T ya, buat ngambil motornya, nggak jadi. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, ternyata akhirnya dia beraksi ya, kemudian dia kotak-kotik ya kunci motor itu, kemudian akhirnya dia bawa pergi motor, akhirnya ketangkep. Padahal ada CCTV, kan dia nggak tahu. Ketika dia disidang, dipanggil, hampir diamuk massa, mau digebugin ya, dia masih nggak ngaku juga ya, masih nggak ngaku juga. Akhirnya diperlihatkanlah ya rekaman balik. Wah, ini kamu atau bukan ya? Atau mungkin dalam hatinya dia akan terbayang, wah ternyata ada CCTV ya. Padahal ya akhirnya dia nggak bisa ya, sudah sudah nggak bisa mengelak karena sudah ketahuan. Nah, kira-kira seperti itulah kondisi kaum mukminin ya, ketika kita sendiri ya atau jauh dari siapapun ya. Bahkan dikisahkan mungkin kisahnya lain kali aja. Jadi intinya ketika ada seorang bermaksiat, diajak lah, paling gampang misalnya diajak sama temen gitu ya. Wah, nggak ada siapa-siapa nih ya, nggak ada kakak atau orang tua atau orang yang dewasa, kita jauh dari mana-mana ya kan. Ya yakinlah Allah melihat kita ya, yakinlah Allah itu melihat kita dengan detail. Dan juga pengetahuan Allah itu tahu akan masa depan yang kita nggak tahu. Kira-kira nanti Rifki, Faiz, Fasya ini ke depan bakal jadi apa ya? Apa nanti setelah ini lanjut SMA di mana atau kuliah di mana? Bakal jadi insinyur kah atau dokter kah ya, atau ustadz kah, atau pengusaha kah, atau atlet kah ya, atau pilot atau apapun. Allah tahu, kita nggak tahu, tapi kita cuman dituntut untuk berusaha. Karena kita kemudian misalkan ya ternyata ya qadarullah, Allah takdirkan kita jadi pilot, padahal dulu kita pengennya jadi dokter. Allah juga tahu seandainya kita jadi dokter, padahal kita jadi pilot ya. Misalkan takdir kita tuh jadi pilot, padahal kita pengennya jadi dokter. Allah tuh tahu seandainya kita jadi dokter, kita bakal jadi dokter yang gimana, bisa jadi dia amanah atau tidak, atau jadi dokter seperti apa, Allah tahu. Meskipun itu nggak akan terjadi. Ya, makanya kata Allah, ilmu Allah itu ya mencakup makana terjadi ya, apa yang belum terjadi bagaimana terjadinya ya ke depan, dan apa yang tidak terjadi kalau terjadi Allah tahu. Jadi sampai seperti itu, nggak ada ya kemampuan ya manusia yang melebihi dari itu. Nah kemudian selanjutnya Allah punya sifat al-basir, melihat. Nah ngomong-ngomong tentang melihat, Allah melihat, kita melihat juga kan ya, kita punya sifat yang sama dan, tapi tentunya berbeda ya, melihatnya Allah dengan melihatnya kita ya. Melihat CCTV bisa mengawasi ini, lihat ya, yang madep sana aja, di belakang dia ini tembok, dia nggak tahu warnanya apa ya kan. Kemudian saya manusia terbatas ya, seperti ini gitu ya, kata Faiz ya, nggak kelihatan nih, Kang Denny nggak kelihatan, burem ya kan. Tapi kalau ini diturunin kacamatanya sedikit, ya kelihatan. Nah, itulah keterbatasan mata manusia. Tapi kalau Allah itu nggak, lain cerita ya. Allah tahu yang ada di dalam perut kita. Dulu orang nggak tahu, sekarang kita bisa taruh alat ya, endoskopi namanya kalau di ilmu kedokteran. Itu kita bisa taruh dan sakit ya, harus dibius. Itu semacam ya, ada kabel, ada kameranya masuk ya, kemudian bisa lihat ususnya gimana. Ususnya ini banyak makan gorengan kan, atau apa, perutnya ada masalah, merah atau radang, berdarah, luka, kelihatan. Dulu nggak tahu
Dulu nggak tahu. Mungkin dulu baru ronsen, ya, di ronsen, pernah di ronsen. Ya itu yang kalau kita disinar ya bisa kelihatan tuh tulangnya gitu kan. Orang patah tuh kelihatan tuh ya. Itu biasa kadang di ronsen namanya. Ya itu sebatas itu ya. Kemudian ya apalagi ini itu nggak bisa lihat kuman kan di sini. Nih. Cuman kalau kita kapan-kapan kita punya mikroskop ya itu kita bisa lihat tuh ada yang gerak-gerak ya di dalam ini ya itu. Dan alhamdulillah mata kita terbatas. Coba kita bisa melihat ada kuman, nggak bisa tidur kita, nggak bisa tidur kita, ya kan? Sama satu lagi ya, kita cuman jangan yang kecil ya, kita naik ke atas ya, lihat langit, kita lihat mata kita melek depan matahari nggak sanggup, ya kan? Padahal di sana ada bintang, bulan, terus kita nggak bisa, harus pakai bantuan teleskop, ya. Ya itulah keterbatasan mata manusia, ya. Padahal Allah bisa melihat dalam waktu ini, ya mungkin ada kuman di kuku kita, ya Allah tahu, dan juga Allah tahu, ya bagaimana mungkin semut ada di jalanan sana di dalam tanah, Allah tahu. Gak ada yang bisa memiliki kemampuan tersebut. Nah makanya kira-kira ya kalau keadaannya seperti itu, ya ketika kita ya sudah Allah punya diperintahkan ya, kemudian disuruh sesuatu, atau misalkan nggak sholat lah misalnya ya, nggak sholat, nggak mau sholat lah, nggak ada yang lihat ini, kita nggak ditanya ini, padahal kita tahu, Allah tahu ya, saat itu kita nggak sholat misalnya, gitu ya. Itu yang mungkin sepele, tapi kalau kita menghadirkan Allah itu melihat, niscaya kita nggak akan bisa pernah aman ya. Makanya kita harus terus selalu merasa diawasi. Di sini ada CCTV ya, 1 bawah 2. Ini kalau lagi belajar saya bisa nonton nih di sini ya. Di CCTV ini ada Fasya, ada di sini ya. Ada Rifki, ada Kang Dede gitu kan. Di depan ada. Ya sebatas itu. Cuman kalau Fasya, Rifki, Faiz ke kamar nggak tahu ngapain. Saya paling nanya sama Ustaz Aziz, misalnya lagi ngapain gitu kan. Ya karena nggak tahu ya. Tapi ya biarlah, Allah tahu kalian ngapain ya kan. Allah tahu kalian udah tilawah atau belum ya. Allah tahu kalian melakukan apa ya. Kemudian melakukan yang aman ya, yang nggak membahayakan, ya kan? Kalau di sini kenapa pasang di sini? Karena takut ada maling di situ kan. Kalau ada maling lewat jendela kan ketahuan. Ceritanya begitu, ya, ceritanya begitu. Tapi mudah-mudahan sini aman, kayak gitu ya. Nah, terakhir Allah punya sifat As-Sami', ya. As-Sami' itu maha dengar, maha dengar. Makanya mendengarnya Allah tuh beda ya. Pendengaran Allah itu beda dengan manusia. Kita itu terbatas ya. Padahal ya jauh di sekitar kita ada makhluk-makhluk kecil yang mungkin dia berbunyi tapi nggak kita dengar. Ya semut itu dia punya suara ya. Ya kemudian hal-hal yang ya katakanlah hal yang nggak tertangkap oleh indera lah, atau di tetangga sebelah kan mungkin lagi ngobrol ya, kita nggak bisa dengar ya, tapi Allah dengar ya. Bahkan yang nggak ada suaranya, misalnya hati kita terbesit, kapan nih udahan nih kajiannya misalnya, Allah dengar ya. Kali ada yang gitu kan, saya kan nggak dengar ya, Allah dengar. Makanya kita nggak lama-lama ya, bentar lagi. Nah, dengan hal tersebut maka setidaknya kita ketika berbicara, berucap atau terbesit di hati kita itu berpikir ya, atau ya kita minta ampun sama Allah. Jangan sampai apa yang kita mau ucapkan ya kita nggak berpikir dulu, ternyata menyakiti
orang lain, ya, kemudian sahabat dekat kita, ya, teman sekamar kita berpikir dulu, ya. Kata-kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata beliau, man somata naja, siapa orang, ya, somata, ya, yang diem, ya, naja. Siapa yang diem, bukan harus diem bisu nggak ngomong, nggak tilawah nggak, maksudnya diem dalam artian kalau mau ngomong tuh mikir, ya. Karena ketika udah keucap, nyebelin lu gitu, misalnya gitu kan, ternyata bisa jadi itu nyakitin hati teman kita. Allah udah dengar, malaikat udah catat, nggak bisa dihapus, ya. Ya, Allah udah tahu, Allah dengar saat itu juga. Allah dengar saat itu juga, nggak perlu pakai kalian udah nelfon orang tua pernah kan kemarin? Bisa jadi kan kalian ngomong, Mi alhamdulillah baik, baru berapa detik baru kedengeran Mi alhamdulillah baik gitu kan, ada delay kan, karena ada mungkin sinyalnya jelek gitu kan. Kita ngomong sedetik, nyampenya 2 detik kemudian. Itu kan nggak langsung. Allah dengar ketika kalian berbicara, terbesit dalam hati, saat itu juga Allah tahu. Saat itu juga Allah tahu. Makanya ketika kita paham bahwa Allah itu Maha mendengar, kita bisa menjaga lisan kita, kemudian ucapan kita, ya, dan jangan sampai lisan kita ini menyakiti orang yang ada dekat kita, orang yang nggak ada dekat kita, ngomongin orang yang mungkin sekarang lagi ada di mana, punya saudara di mana paling jauh, punya kampung nggak? Punya kampung nggak? Pekalongan. Nah, ada sepupu di sana? Ada, ya. Ya, misalnya kita ngomongin dia, ya, kan bisa aja kita dengan lisan kita sebel misalnya, atau ngomongin dia yang nggak baik-baik gitu, ya. Bisa dengan lisan kita. Bahkan dengan lisan itu kita bisa menyakiti orang yang orangnya udah beda alam sama kita. Saya nggak? Kita nih dengan lisan kita, kalau kita nggak pinter jaga ucapan kita tuh bisa menyakiti orang yang dia udah beda alam dengan kita. Bisa, contohnya kalian punya teman misalnya sebaya, kalian satu waktu misalnya main bola lah, atau main apa kayak gitu, ya. Kemudian dia zolimin kalian gitu, ya, atau mungkin kalian kesel lah sama orang itu, ya, entah tonjok apa gitu, ya. Qadarullah mungkin kemudian, ya, dapat kabar teman kalian itu meninggal, ya, misalnya meninggal gitu kan. Kalian nggak tahu, ya meninggal, ruhnya udah diangkat, ya, udah dikubur juga. Ternyata kalian masih ngomongin dia tuh gara-gara dia misalnya nih saya ketonjok atau apa gitu kan, atau dia itu begini dan begitu, ya, kita ngomongin keburukannya dia. Nah, itu tetap gak boleh. Bahkan dia udah pindah alam, ya, di alam barzakh. Tapi tetap catatan keburukan kita kalau kita menggibahi orang, mencela dia, itu tetap jadi catatan dosa yang bisa jadi nanti di akhirat pahala-pahala kebaikan kita diambil, ya, sama dia, atau kezaliman dia malah berbalik kepada kita kalau kita nggak punya kebaikan lagi. Nah, itulah lisan. Makanya kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna, adalah orang yang kaum muslimin, saudara-saudaranya, orang-orang itu selamat dari min lisanihi, dari lisannya, wa yadi, dan dari tangannya. Kalau kita iseng pakai tangan nonjok, ya depan orangnya aja, ya kan, itu sakit. Tapi kita nggak bisa nonjok orang yang ada di 100 meter. Kita kan bukan namanya yang tangannya membel gitu. Tahu nggak? Tangan yang panjang itu kan, nonjok gitu kan. Enggak kan?
Ya itulah tangan. Tangan itu, tangan, kaki ya, itu bisa menzolimi orang yang deket aja. Tapi kalau lisan, ya kalau lisan, yang orang yang nggak ada di sini aja kita bisa sakitin. Wah itu dia dong. Kita bisa omongin, kita bisa celak, kita bisa maki-maki itu orang, kita dapat dosa, ya. Orang itu sakit hati padahal orang nggak ada. Itulah. Lidah ini nggak bertulang, tapi ada tulangnya nggak? Nggak ada kan? Tapi lebih sakit daripada tangan yang ada tulangnya. Hati-hati dengan lisan. Tapi jangan putus asa. Ini nikmat Allah. Lisan ini masih bisa kita pakai untuk baca Quran, berdakwah, ya, zikir, ya, kemudian beristighfar. Kalau nggak ada lisan, kita susah. Ya, alhamdulillah kita masih bisa berbicara. Ya Allah karuniakan kita, dan yang bedain kita dengan hewan adalah kita bisa bicara. Ya, adapun hewan nggak ada, dan kita diberikan akal. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengena ya di hati-hati kita, dan semoga setelah ini kita semakin takut kepada Allah, karena ilmu yang bermanfaat itu bukan yang bikin rapot kita jadi 90 ya, 85 atau A atau AB, enggak. Itu cuma di kertas ya, ijazah mah ya bukti kita pernah belajar. Tapi ilmu yang bermanfaat itu bukan itu. Ya kan bukannya ijazah bermanfaat buat nanti kerja, iya benar. Nanti kalau kerja ditanya ijazahnya apa gitu. Tapi ilmu yang bermanfaat sesungguhnya itu adalah ilmu yang bikin kita jadi selalu ada yang ngawasin. Bukan ada setan ngeliatin kita, jin ngeliatin kita, enggak, tapi Allah ngawasin kita selalu ya. Kayaknya dia ngikutin nih, enggak lah, bukan itu. Tapi Allah ngelihat kita, Allah dengan kita, Allah dekat sama kita ilmunya ya. Ilmunya yang dia cakup diri kita tahu isi, Allah tahu isi hati kita. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bikin kita makin takut sama Allah. Takut bukan akhirnya kita nggak ngapa-ngapain, tapi takut yang membuat kita semakin giat dalam beribadah. Sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.